Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian zuhur ini adalah serial kajian profil Rasulullah sebagai pendidik. Maka saya lanjutkan baca kitab. Di antara metode Rasulullah dalam mengajar, beliau menyampaikan sebuah penjelasan dengan bilangan, dengan jumlah secara umum, tapi berikutnya beliau akan rincikan. Contoh, yang membuat orang masuk surga ada 5 hal. Disebutkan di awal seperti itu. Nanti setelah itu disebutkan yang 5 itu 1 adalah, 2 adalah, 3, 4 adalah, 5 adalah. Untuk apa? Agar orang paham, jelas, hafal apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan bilangan secara umum, nanti dirincikan oleh Rasul apa poin-poin dari bilangan itu. Dalam hadis dari Imam Hakim, kitab Al-Mustadrak, an Ibnu Abbas, berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan, manfaatkan betul oleh kalian 5 hal sebelum datang yang 5. Orang dibuat berpikir ada 5. Apa yang 5? Sebelum datangnya 5. 5 yang mana? Dalam kepala orang sudah ada 5 dan 5. Tapi 5 itu apa? 5 yang ditakutkan apa? 5 berikutnya apa? Rasul kemudian menjelaskan dengan rinci. Syababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu, badanmu kuat, prima, sehat, sebelum datang masa sudah tua, sepuh. Muda banyak bisa berbuat, sudah sepuh, sudah tua tak banyak bisa dibuat. Sudah sepuh, sudah tua, jangankan pergi ke masjid salat jamaah, pengajian, pergi haji umrah, masang kancing baju je kadang tak kuat. Selagi masih muda, kuat kaki ke masjid, kuat kaki pergi pengajian, datang buat. Kuat puasa sunnah, puasa wajib, puasa. Kuat berzakat, zakat. Kuat haji umrah, buat. Maka saya sarankan abang-abang, bapak-bapak juga, kalau ada punya anak muda, arahkan mereka agar saat mereka matang, saat mereka punya kemandirian di masa muda, untuk berusaha mengambil kuota haji saat muda. Kalau di Pekanbaru menunggu 20 tahun, jika mendaftar usianya 12 tahun saat itu, 32 tahun umur bisa berangkat. Kalau umur 50, 70 tahun usia berangkat. Tak sama orang berangkat ketika dia masih muda, badan kuat, dengan orang yang sudah agak tua. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan, gunakan betul masa muda ini sebelum tua. Masa masih bisa berbuat banyak. Otak cerdas, badan kuat, gerak lepas. Kemana berangkat bisa. Tua tak bisa lagi. Jangankan tua, sudah berkeluarga saja, kadang terikat oleh istri, kadang terikat oleh anak, tak banyak bisa kita buat. Tapi muda, belum ada keluarga, belum ada beban untuk nafkah, belum banyak dipikirkan, belum punya anak, buatlah berbagai hal yang manfaat untuk masa depan dan manfaat untuk peradaban manusia. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin oleh masyarakat kalian. Sebab kita kalau sudah jadi pemimpin, dah dipercaya dengan banyak amanah, banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita kerjakan. Ketika belum jadi apa-apa, banyak yang bisa kita buat. Tapi sudah menjadi tokoh masyarakat, keluarga dipikirkan, diri dipikirkan, anak dipikirkan, masyarakat dipikirkan. Belum lagi kalau punya pekerjaan tetap pula, punya pekerjaan tetap, punya istri, punya anak, peran di masyarakat, belum lagi berbagai hal, peran-peran di keluarga besar, di paguyuban, di kampung, di adat. Maka banyak yang dipikirkan. Sebelum semua itu menjadi beban, saat muda belum banyak menyibukkan kita, habiskan waktu untuk belajar. Maka bersyukur anak-anak kita yang kecil-kecil itu, belajar mereka, dibiasakan dari kecil ke masjid, mudah-mudahan jadi alim, orang saleh nanti. Amin. Yang kedua, kata Rasulullah, sihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehat sebelum sakit. Kalau sehat, mau apa saja bisa, mencari uang banyak bisa, mencari ilmu banyak bisa. Sakit, terbatas. Melangkah sudah berat, bicara aja dah berat kalau sudah sakit. Jangan sampai sudah sakit, saya ingin salat duha, saya ingin pergi i'tikaf, saya ingin pergi haji, saya ingin menolong fakir miskin, sudah tak mampu. Saat mampu, buatlah. Lalu yang ketiga, kata Rasul, wa ghinaka qabla fakrika. Saat ada uang, saat sedang cukup, bantulah orang sebelum kita serba kekurangan, sebelum kita tak ada uang, sebelum kita tak ada benda, sebelum kita tak ada kekayaan. Saat bisa, sedekahlah agak 1.000, 2.000. Sedekahlah menyekolahkan anak yatim, sedekahlah menyekolahkan fakir, duafa, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita.
Siapapun yang kita beri, anggap dia tak pernah berterima kasih kepada kita, tapi Allah yang Maha Pemberi rezeki akan berterima kasih kepada kita, bersyukur kepada kita. Setiap kita berikan nikmat untuk yang dia ridha, dia akan balas, dia akan berikan balasan lebih hebat dibanding apa yang kita keluarkan. Tak pernah rugi orang yang memberi. Justru yang rugi itu orang tak memberi, dia menahan, karena hisabnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ditanya, dari mana dapat uang? Digunakan untuk apa? Syukur kalau jawabannya, saya tolong orang susah ya Allah, selamat di akhirat. Man nafasa an mu'minin man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja orang yang melapangkan urusan susah orang muslim, satu saja yang susah, di akhirat Allah lapangkan segala kesusahan akhirat yang dia lalui. Allah balas dengan lebih hebat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah tolong seseorang selama seseorang mau tolong saudaranya. Allah rahmati seseorang selama dia mau merahmati, kasih sayang dengan saudara yang lain. Poin yang keempat, wa faraghaka qabla sughlika. Masa lapang, tak sibuk sebelum sibuk. Kita sering kalau sudah santai, tak berpikir baca Quran, solat duha, solat witir, solat tahajud. Sudah sibuk, saya ingin duha 2 rakaat lah, saya ingin zikir sebentar, saya ingin solawat sebentar, saya ingin mengunjungi anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Saat sibuk terpikirkan, tak bisa lagi. Saat kosong tak berbuat. Buatlah saat waktu kosong, tak banyak kesibukan buat. Gunakan setiap waktu yang ada, berbuat yang manfaat, berbuat yang baik, yang buat selamat di dunia dan buat bahagia di akhirat nanti. Jangan waktu telah berlalu baru terfikir bagaimana bisa manfaatkan waktu. Semalam kami nonton film 1 hari dengan ibu, luar biasa. Ketika bersama ibu, kita mungkin kena membentak dia, pemberian dia tak dihargai. Begitu meninggal dia, berteriak sampai ke ujung langit yang ke-7, sampai ujung bumi ke-7, dia tak akan balik, tak akan datang. Nak, makanlah lagi nak, tak akan pernah seperti itu. Begitu dia masih hidup, nak sini makan nak, makanlah bersama dia. Karena panggilan itu barangkali tak akan terulang 2 atau 3 kali. Mungkin itu terakhir dia mengajak makan. Nak, senang betul makan bersama engkau nak, berdua kita makan, dan lama tak makan bersama. Mungkin itu terakhir kita makan dengan dia. Besok mungkin tak dapat makan dengan dia. Maka gunakan masa kita masih lapang, sempat menjenguk orang tua, sempat menjenguk kerabat, datangi. Jangan sudah tak ada baru terfikir, baru teringat dengan mereka. Waktu tak bisa terulang. Begitu dia telah pergi, tak akan balik sampai kiamat terjadi. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidup, bisa hidup ini untuk beramal, buatlah amal. Jangan sudah mati ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir baru menyesali, Allah balikkan aku ke dunia, aku mau solat zuhur di An-Nur, aku mau pengajian, aku mau solat qabliyah 2 rakaat, aku mau sedekah agak 2.000 rupiah di Masjid Raya An-Nur. Tak bisa. Jangankan kita, Nabi dan Rasul je tak bisa. Semua makhluk kalau sudah mati habis kesempatan. Tak ada yang balik 2 kali. Sebelum mati, sebelum semuanya tak bisa lagi, buatlah apa yang bisa dibuat. Maka Rasulullah SAW ketika mengajar, diajarkan dengan poin-poin global, tapi kemudian dirincikan oleh beliau. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Orang terpikir ada 5, sehingga dihafallah 5, 5, 5, 5, 5. Apa yang 5 itu? Disebutlah masa muda sebelum tua, masa kuat, masa sehat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa kita kosong sebelum lapang, sebelum sempit, kosong lapang sebelum kita sibuk, hidup sebelum mati. Sehingga sahabat ingat, hafal, kemudian mereka manfaatkan dengan maksimal, dan tujuan Nabi mengingatkan sahabat sampai kepada maksud yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kita ngajar anak tak ada masalah. Nah, ingat yang 5 ya nak, ingat yang 3 ya nak, ingat yang 4 ya nak. Apa yang 4 tu ya? 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Setiap orang tak sama cara merekam, tak sama cara menangkap, tak sama cara menghafal. Maka di antara metode-metode Rasul yang kita sampaikan setiap per 2 pekan hari Selasa ini, silakan diambil mana yang cocok untuk anak kita.
mana yang cocok untuk murid kita, mana yang cocok untuk objek dakwah kita, minimal untuk anak kita, minimal untuk orang terdekat dengan kita dalam mendidik mereka, mengenalkan dengan agama atau apa yang mesti mereka tahu dalam hidup mereka. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. InsyaAllah nanti malam kita berjumpa di Basrah dalam tabligh akbar Masjid Raya An-Nur di daerah-daerah di Riau. Nanti malam insyaAllah kami akan ke Basrah bersama para asatiz yang lain menyampaikan dakwah atau safari dakwah Masjid Raya An-Nur yang dibuat berkala dalam setahun. Kemarin ke Bengkalis, malam ini insyaallah ke Kuansing, nanti selanjutnya akan ke Kampar insyaallah. Semua daerah akan didatangi oleh Masjid Raya An-Nur. Selamat datang, selamat berjumpa nanti di Kuansing di Basrah. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.